got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Margareza dengan NIM 2101411081 dari kelas 5C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi saya selama melakukan proyek mata kuliah pendidikan lingkungan hidup. Jadi yang pertama yaitu proyek pengelolaan limbah, di mana kelompok kami itu mengobservasi limbah pembuatan tahu yang ada di Desa Aceh. Jadi pada observasi ini saya berperan sebagai pewawancara yang bertanya tentang proses pembuatan limbah tahu serta apa saja limbah dari hasil pengelolaannya kepada pemilik dari pabrik pembuatan tahu yang ada di Desa Aceh ini. Yang kedua yaitu pelestarian lingkungan di daerah sekitar. Jadi kelompok kami melakukan proyek pelestarian lingkungan yang berada di Desa Air Duren, di mana kami melakukan proyek pelestarian lingkungan ini dengan mengolah sampah dengan kegiatan ekobrik yang menghasilkan sebuah sofa mini. Jadi di sini saya berperan sebagai penulis laporan hasil atau artikel bersama dengan teman-teman yang ada di kelompok saya. Selanjutnya proyek yang ketiga yaitu observasi ke sekolah adiwiyata. Jadi pada saat kami datang ke sekolah adiwiyata yaitu SD 30 Pangkal Pinang, di sana kami membagi tugas dan saya mendapatkan peran itu sebagai pewawancara bersama dengan beberapa teman kelompok yang bertanya mengenai instrumen-instrumen yang telah diberikan. Selanjutnya, proyek yang paling menantang menurut saya itu adalah proyek yang kedua atau pembuatan ekobrik. Karena apa? Karena di sini kita langsung berkolaborasi dengan masyarakat maupun anak-anak yang ada di sekitar, yang mana kita itu harus bisa menyesuaikan dan bisa memberikan contoh yang baik kepada mereka. Selain itu juga jarak tempuh yang dibutuhkan untuk ke tempat proses pembuatan ini atau di Desa Air Duren ini itu membutuhkan waktu yang lumayan jauh dengan kondisi itu membawa sampah-sampah. Jadi selain menantang, proyek yang kedua yang dilakukan ini juga seru kalau menurut saya dan menarik karena dapat menghasilkan suatu karya dan dapat mengurangi sampah yang ada di sekitar kita. Selain itu, kita juga bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Sebagai seorang guru sendiri, saya akan menerapkan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup itu dengan mengaitkan isu-isu lingkungan dengan mata pelajaran. Yang kedua yaitu menggunakan metode pembelajaran yang aktif maupun partisipatif. Seperti misalnya dilakukan diskusi kelompok, simulasi, atau proyek yang berbasis lingkungan. Adalah penyelenggaraan kegiatannya sendiri itu dilakukan di lapangan, proyek lingkungan ataupun juga kunjungan ke tempat-tempat yang terkait dengan lingkungan. Jadi terlibat dengan komunitas setempat untuk proyek-proyek bersama yang berfokus pada pelestarian lingkungan. Jadi di sini juga kita akan mengajak orang tua maupun anggota masyarakat untuk bisa terlibat dalam kegiatan pendidikan yang ada di lingkungan. Dalam menciptakan sekolah adiwiyata yang berfokus pada pembelajaran serta pengelolaan lingkungan hidup, kalau menurut saya yaitu yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan serta diatasi masalah-masalah keberlanjutan. Yang kedua yaitu mengintegrasikan konsep-konsep lingkungan dalam setiap mata pelajaran yang memuat elemen pembelajaran lingkungan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menyelenggarakan program edukasi di lingkungan baik itu untuk siswa, guru maupun orang tua. Dan selanjutnya yaitu adalah menerapkan praktik hijau seperti pengelolaan sampah yang baik, penghematan energi, dan penggunaan air yang efisien serta penggunaan produk daur ulang. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.